Kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP. Pada Microsoft Excel biasa digunakan untuk mencari berbagai hal dalam daftar tabel atau rentang menurut kolomnya pada daftar tabel masing-masing. Misal di sini kita ingin mencari nama serta harga barang, jadi tanpa perlu mengetik satu persatu, kita cukup memasukkan kodenya saja sebagai lookup value-nya atau kita anggap sebagai kunci untuk membuka nama dan harga barang. Nah, misal di sini kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya teman-teman bisa lihat di sini. Lookup value-nya kita klik pada kolom kode sebagai kunci untuk membuka nama dan harga barang ini. Kita klik di sini pada sel kode yang pertama, kemudian titik koma. Table array-nya kita blok semua daftar barang. Di sini daftar barang ini kita blok semua. Kemudian untuk mengunci rumusnya kita tekan F4 atau ada di beberapa laptop mungkin perlu menambahkan lagi Fn plus F4. Nah, maka akan muncul dolar seperti ini. Kemudian titik koma. Kolom indeks numbernya yaitu kita lihat nama barang itu pada daftar barang berada pada kolom kedua. Di sini kita lihat kode yang pertama, nama barang kedua. Maka di sini kita ketik 2, kemudian titik koma. Nah, di sini ada dua pilihan, true dan false. True itu biasanya untuk pencarian data yang mendekati. Jadi karena di sini kita ingin mencari daftar barang yang pasti, maka pilihannya false. Atau false ini bisa diganti dengan 0. Kita ketik 0 boleh. Nah, kemudian tutup kurung enter. Sekarang kita tes misal B002. Maka kalau kita enter akan muncul kamera B. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa kita harus mengunci rumus pada table array-nya tadi? Teman-teman bisa lihat pada lookup value-nya tadi kita tidak mengunci B5 ini. Maka kalau ini kita geser ke kanan, B5 ini akan ikut bergeser. Maka dia akan jadi sel C5. Sekarang kita tes. Nah, ini akan berubah menjadi C5. Kalau kita tes kunci Fn F4 enter, kemudian kita geser, maka pada kolom harga ini tetap akan muncul kamera B karena rumusnya sudah kita kunci. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi pada VLOOKUP ini kita tidak perlu mengunci lookup value-nya. Kita kembalikan dulu rumus lookup-nya menjadi B5, baru kita kopas, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada kolom harga. Nah, di sini kita hanya menggantikan kolom indeksnya saja, yaitu kolom harga pada daftar barang berada pada kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4. Maka di sini 2 kita ganti menjadi 4, kemudian enter, akan muncul harga kamera B 8.200.000. Oke, pas 8.200.000. Kemudian di sini kita gunakan rumus sama dengan klik pada sel harga, kemudian kalikan kuantiti jumlah pemesanan, kemudian enter. Nah, ini masih kosong karena belum kita masukkan jumlah pemesanan. Misal 2, maka hasilnya 16.400.000. Kita tes, oke. 16.400.000 pas. Nah, kemudian kita blok. Jika kita blok seperti kita geser ke bawah, maka dia akan muncul NA error. Nah, seperti ini. Jadi cara mengatasinya pada rumus VLOOKUP tadi kita tambah lagi if error. Sebenarnya sudah pernah saya bahas pada video beberapa minggu yang lalu. Di sini kita ulang kembali, kita tambahkan if error. Kemudian di sini titik koma, tanda kutip 2 kali, tutup kurung,
enter. Nah, jadi artinya tanda kutip 2 kali ini di tengah antara tanda kutip ini kita kosongkan. Jadi kalau kita tidak memasukkan kata kunci pada sel, pada kolom kode ini, maka dia akan kosong. Sekarang kita enter. Di sini juga kita pastekan, ganti jadi 4. Nah, sekarang kita tes hapus, maka nama barang ini kosong, tidak akan muncul NA error seperti tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pada total harga juga demikian, kita tambahkan if error, kemudian titik koma, tanda kutip 2 kali, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita geser aja sampai tabel terakhir, kira-kira sampai di sini cukup. Oke, sekarang kita tes, misal ingin menampilkan kamera A, maka kuncinya itu adalah B. Kita lihat pada kolom kode B001. B001 akan muncul kamera A dengan harga 8 juta, enter. Nah, maka akan muncul 8 juta. Misal pemesanannya 3, enter. Kemudian kita lanjut B012, maka akan muncul komputer D dengan harga 9.200.000. Pemesanan misal 1, maka tetap 9.200.000. Nah, kira-kira seperti itu dasar-dasar rumus VLOOKUP. Kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkan VLOOKUP-nya secara sekali insert rumus VLOOKUP, maka akan muncul kedua kolom ini. Jadi tanpa perlu copy paste seperti tadi, maka kita kombinasikan antara rumus transpose dengan VLOOKUP. Kita ketik di sini sama dengan transpose. Nah, kenapa harus mengkombinasikan dengan transpose? Karena jika tidak kita gunakan transpose di sini, maka harga barang ini tidak akan muncul di kolom harga, melainkan di bawah nama barang. Kita tes misal tanpa menggunakan transpose, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita klik pada kode, kemudian titik koma, ulangi seperti tadi, table array-nya kita blok semua, kemudian kunci fn f4, titik koma. Nah, di sini perbedaan di sini kita gunakan kurung kurawal, buka kurung kurawal, kemudian kolom indeks untuk nama barang berada pada nomor 2. Nah, ketik 2, kemudian titik koma, untuk harga tadi berada pada kolom 4, 1, 2, 3, 4. Di sini kita ketik 4. Nah, biasanya untuk VLOOKUP seperti ini digunakan untuk pencarian nama barang yang mungkin sampai 10 kolom atau lebih. Nah, jadi kalau misalkan di sini hanya 2 kolom, hanya nama barang dan harga, maka hanya 2 dan 4. Jika misal kita ada beberapa kolom lagi di sini, mungkin ada modal dan sebagainya, maka ditambah lagi titik koma. Misal kolom modalnya berada pada kolom 7, maka di sini kita ketik 7 dan seterusnya. Misal ada pada kolom 8, ketik 8. Nah, kira-kira seperti itu. Namun di sini karena kita hanya 2 kolom saja pada nama barang dan harga, maka kita ketik 2 sesuai pada daftar barang, kolom 2 untuk nama barang, kolom 4 untuk harga barang. Nah, di sini sampai 4, kemudian balas kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma, pilihannya false atau 0 seperti tadi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kalau kita masukkan kuncinya untuk menemukan misal printer A, kuncinya yaitu B005. Kalau kita ketik B005, harganya tidak akan muncul di kolom harga, tetapi di sini di bawah, karena kita tidak mengkombinasikan VLOOKUP tadi dengan transpose. Sekarang kita tes, nah maka akan muncul di bawah. Jadi kita perlu menambahkan lagi transpose di sini, transpose. Kemudian array-nya yaitu semua rumus ini. Jadi kita hanya perlu tutup kurung saja di sini. Nah, ditambah kurung tutup, kemudian enter. Maka harga 1.800.000 ini akan berpindah ke kolom harga. Oke, kira-kira demikian penggunaan rumus VLOOKUP dengan mengkombinasikan rumus transpose.
Kemudian penggunaan VLOOKUP, misal jika daftar barang ini sudah kita buat sebagai my table, kita buat dulu menjadi my table. Ini klik di sembarang tempat di area tabel, kemudian Ctrl A, kemudian tekan Ctrl T, maka akan muncul create table. Nah, kemudian langsung klik OK. Kita hilangkan filter button, banded row-nya. Nah, kita kembali pada nama barang tadi. Kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, klik pada kode seperti tadi, titik koma. Nah, untuk table array, karena ini tabel ini sudah menjadi my table yang kita buat tadi, tidak perlu lagi blok seperti tadi. Jadi kita cukup ketik saja tabel di sini, maka akan muncul kira-kira seperti ini. Langsung tekan tab atau bisa klik 2 kali pada tabel ini. Kemudian kita tidak perlu lagi mengunci rumusnya karena ini sudah pasti pada data tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi tidak perlu dikunci lagi rumusnya, langsung tekan titik koma. Kemudian kolom indeks, lihat pada kolom indeks nama barang tadi berada pada nomor 2, maka di sini ketik 2. Kemudian titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, jika teman-teman ingin membuat sekali VLOOKUP langsung muncul pada kolom harga ini, ulangi seperti tadi. Kita tambah di sini transpose, kemudian di sini kita tambahkan kurung kurawal, titik koma, kemudian harga pada kolom 4, kemudian balas kurung kurawal, kemudian enter. Di sini kita coba B002 untuk memunculkan kamera B. Nah, oke, kira-kira demikian cara penggunaan rumus VLOOKUP. Berikutnya kita akan bahas tentang HLOOKUP untuk mencari data yang berupa horizontal atau dari kiri ke kanan. Pada Microsoft Excel disebut sebagai baris ataupun row. Jadi kalau kita tes di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, pada kolom indeks ini kalau kita gunakan HLOOKUP, ini akan berganti menjadi row ataupun baris. Karena dia untuk mencari data yang horizontal, sementara vertikal yaitu kolom. Pada Excel dari atas ke bawah itu disebut kolom, maka di sini keterangannya kolom. Kalau kita ganti di sini VLOOKUP menjadi HLOOKUP, maka keterangan yang muncul adalah row ataupun baris dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, ini akan berganti menjadi row. Nah, kemudian mungkin nanti pada kesempatan berikutnya juga kita bahas dengan rumus XLOOKUP. Nah. Oke, kira-kira demikian untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.